kasih, pinjam. Bapak jangan buruk sangka. Ya Allah, pasti nyelang duit. Ya gak apa-apa, selama ada, betul? Nah kalau gak ada Ustadz, diada-adain. Kalau gak ada, diada-adain. Artinya apa? Jangan kau biarkan tetangga yang butuh uang pulang dengan tangan kosong. Demi Allah. Kalau Bapak membiarkan orang tetangga yang butuh uang pulang dengan tangan kosong, suatu saat nanti kesulitan Anda pun akan hadir dengan tangan kosong. Wah, mau pinjam 1 juta? Orang tapi aku duwe 200. Wis empen wae. Gak usah diganti. Iki insya Allah bermanfaat. Terus bawa uang 200 ceria, karena apa? Pulang dengan tidak tangan kosong. Ingat aturan Nabi, jangan biarkan orang yang butuh pulang dengan tangan kosong, Pak. Oh ndak ada 200, piro 100 wae. Ora ono piro 50. Ya enggak? Pokoknya dia pulang dengan tangan bahagia, Pak. Seringkali orang mengecewakan orang. Butuh uang, dia pulang dengan tangan kosong. Demi Allah, suatu saat nanti ketika Anda butuh, Allah pun akan bikin Anda kosong, jemaah. Ingat hadis Nabi, wallahu fi ainil abdi maka abdu fi aini akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama itu hamba rajin menolong saudaranya. Ini ukhuwah, Pak. Ini ukhuwah, suka bantu orang lain. Jemaah, ibu pakai mas-masan buat apa? Ibu pakai cincin gelang buat apa? Pamer. Buat apa? Saya nanya bagi Anda yang pakai cincin, kalung buat apa? Butuh validasi, butuh pengakuan. Kaya. Halo, sampai cincinnya kadang sebesar tutup cangkir begini. Oh. Apa kabar? Sehat yuk. Lama lah gak jumpa yuk. Halo, saya mau nanya, ibu pakai cincin buat apa sama gelang? Kalau suatu saat nanti tetangga lagi butuh duit, ibu gak punya duit, lepas kalungnya. Empean, itu saudara. Ya enggak? Kalau cuma buat gaya-gayaan buat apa? Hisapnya berat loh. Cincin yang Anda pakai selama tidak bermanfaat berat hisapnya. Saya belajar dengan ibu saya, saudara-saudara. Ibu saya tiap bulan beli perhiasan, suka kumpulin perhiasan. Tetapi saya tanya juga, kemana perhiasannya? Kemarin ada tetangga, anaknya udah tabungan sekolah, ibu nggak punya uang, ibu kasih perhiasan ibu senilai 30 juta. Ibu bilang padanya, ambil aja perhiasan ini untuk sekolah anakmu, gak usah diganti. Wow! Ada orang begini, ada Pak. Ada mereka yang memahami hidup di dunia bukan semuanya, betul? Dan dia butuh amal sedekah yang baik. Salah satu sedekah yang paling baik adalah membantu orang yang sedang kesulitan. Jemaah, memang tidak mudah, tapi bagi Anda yang sudah melakukan intisari agama dengan baik, Anda akan insya mendahulukan kepentingan orang lain. Ada yang ngomong begini, lah opo sih mangan aja susah untuk hidup ini, apalagi bantu orang lain. Ada yang bilang gitu. Gak usah repot-repot bantu orang lain, dirimu aja susah kok. Jangan begini. Jemaah, ditanya lagi, ya Rasulullah, ahabul a'mal ilallah ta'ala, amal apa yang paling dicintai Allah? Saya bongkar hari ini. Amal apa yang paling disukai Allah? Apakah ada ahli zikir? Tidak. Apakah ada ahli sholat? Tidak. Ternyata amal yang paling dicintai Allah, sururun tudkhilhu ala muslim, orang yang membahagiakan orang lain. Au takasifu anhu kurbatan, orang yang menghilangkan kesulitan orang lain. Au ta'ti anhu dainan, orang yang mengikhlaskan hutangnya untuk orang lain.
au tagudu'an hujuan, orang yang menghilangkan kelaparan orang lain, ditutup dengan kalimat walim an amsya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an atikafi fi hadhil masjid, yakni Masjid Nabawi Syahram. Siapa yang berbuat satu kebaikan, siapa yang berbuat satu keberkahan, menyelamatkan orang dari kesulitan, satu orang aja diselamatkan, lebih baik daripada orang yang sholat di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Wow. Sholatmu tak ada harganya Pak kalau pelit. Biar kata Bapak sampai jidatnya hitam. Tapi pelit sama orang dan tidak peduli dengan saudaranya, tak bermanfaat. Halo? Tak bermanfaat. Jilbab lebar tapi pelit. Halo? Biar kata Anda ahli tahajud, sering sholat tahajud tapi pelit, berarti tahajudmu bermasalah. Orang yang sholatnya baik tidak akan pelit Pak. Dermawan itu kelembutan hati, Allah yang melembutkannya. Orang yang dermawan akibat dari sholat yang baik. Orang yang baik artinya sholatnya diterima. Ibu, kalau nagih hutang pelan-pelan ya Bu. Mbak Yu ono ta. Apa nih? Sing iku lho. Oh, yo nyun sewu. Ndak ono. Tahun depan nggih. Oke. Ditunggu tahun depan nih Mbak Yu. Oke, sudah tahun depan tiba 2026. Mbak Yu wonten ta? Maaf, suami baru sakit. Orang-orang 2 tahun lagi ya. Oke. Aduh. Apakah baik memberikan tenggang waktu kepada orang yang berhutang? Demi Allah, orang yang memberikan tenggang waktu kepada orang yang berhutang lebih baik daripada 80 bersedekah di jalan Allah. Ibu, Bapak, kalau ada orang yang berhutang, kasih waktu ya. Maaf, betul nopo. 10 tahun boleh? Oh boleh. Halo, pas janji 10 tahun nggak bayar juga. Halo, bagaimana orang yang tidak bayar hutang ditunda-tunda? Gak usah marah Pak. Konsepnya Al-Baqarah 280. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Halo. Kalau ada hutang ditagih ila maisara, sampai orang yang ditagih ada duit. Kalau yang ditagih enggak bayar juga, jangan marah. Jangan putuskan silaturahim, karena selama ini banyak keluarga putus gara-gara duit. Banyak tetangga putus gara-gara duit. Betul? Pertemanan hancur gara-gara duit. Betul? Gak boleh begitu. Duit bisa hilang, gak apa-apa, diganti. Wa anta soddaku, sedekahkan aja hutangmu, Allah yang ganti dengan limpahan barokah. Jikalau engkau mengetahui, gak apa-apa, hilang uang dapat ganti. Tetapi menyakiti perasaan orang gara-gara hutang dengan mengata-ngatain kalimat-kalimat yang tidak baik, sakitnya sampai mati. Ibu, lebih baik kehilangan duit daripada kehilangan saudara. Lebih baik kehilangan duit daripada kehilangan teman. Lebih baik hilang puluhan juta tapi tetap jaga silaturahim. Tapi orang sekarang gak gitu. Susah. Bahkan 500.000 pun saling membunuh. 1 juta pun saling membunuh. Ini menandakan Anda salah konsep jamaah. Ini menandakan umat salah konsep. Betapa banyak apa yang diajarkan Rasulullah dikhianati. Betapa Quran tidak dibaca, cuman dijadikan hal-hal hiburan dalam kehidupan. Pahami Pak, pahami. Kalau saudara Anda punya hutang, jangan sakiti dia Pak. Kalau saudara Anda dan teman Anda punya hutang, jangan lukai perasaannya. Tagih dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa membayar, kasih tempo. Kalaupun bertahun-tahun tak membayar, ikhlaskan hutangmu. Wa antas sedaqu khairul lakum. Ya Allah Ustaz, kok mudah begitu? Bukan mudah, tapi ini Quran yang berkata, Al-Baqarah 280. Siapa yang mengikhlaskan hutang untuk saudaranya, rezekinya akan dilimpahkan. Apakah sanggup?
Apakah sanggup mengikhlaskan hutangnya? Kok berat bilang insya Allah? Halo, apakah rela hutangnya nggak dibayar? Berat. Ibu, saya pernah mengikhlaskan hutang senilai 130 juta. Karena nggak ada duit. Ya udah nggak apa-apa. Saya mungkin nggak mampu bayar. Udah apa? Nggak apa-apa. Yang penting sehat, Allah mudahkan. Nggak bisa bayar hutang nggak apa-apa. Saya ikhlaskan, nggak apa-apa. Anggap aja itu hadiah. Mudah-mudahan nanti Allah ganti buat saya. Tapi silaturahim tetap terjaga ya. Jangan ada rasa nggak enak atau sungkan ya. Kita tetap seperti saudara. 130 juta. Apakah Anda juga begini? Emang berat guys, berat. Tapi insya Allah ukhuwah yang kita lakukan akan menghasilkan kebaikan, keridhaan Allah. Jadi apa itu ukhuwah? Menolong. Apa itu ukhuwah? Membantu. Apa itu ukhuwah? Berkorban. Kalau cuma mulut saja berkata ukhuwah, tapi Anda pelit dan tidak peduli dengan orang lain, itu bukan ukhuwah, tetapi sekedar teori belaka. Jemaah, terakhir jemaah. Apa kata Nabi? La tahasadu, jangan saling mendengki.